Jemaat di Surabaya luar biasa. Iya Bapak Ibu, saya percaya ketika kita menjalani hidup di dunia ini ya, pengiringan kita kepada Tuhan, ingat satu hal, sebenar apapun kita hidup, sesaleh apapun kita hidup, sedekat apapun kita dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami yang namanya masalah dan persoalan. Amin. Kenapa? Karena kita ada di dunia ya. Kalau kita masih mengalami masalah dan persoalan, itu artinya kita masih ada di dunia. Kalau sudah tidak ada masalah berarti sudah di dunia. Kok tahu ya? Di dunia lain. Ya berarti sudah pindah alamat. Dan banyak orang datang berkata kepada saya, Bu, saya ini ikut Tuhan, saya ke gereja, saya melayani, saya baca Alkitab, saya berdoa. Tapi kok saya ini banyak masalah di hidup saya. Saya bilang, kita ini ikut Tuhan bukan supaya hidup kita tanpa masalah. Ya, kita ikut Tuhan bukan supaya kita tidak punya masalah. Kenapa kita ikut Tuhan? Karena dunia ini tempatnya pinter, tahu semua ya. Kenapa kita ikut Tuhan? Karena dunia ini gudangnya ya, masalah. Kenapa saudara? Dunia ini gudangnya masalah. Pertama kali setan dibuang dari surga, namanya Lucifer. Alkitab berkata dia dibuang kemana? Kemana? Ayo, menurut saudara dibuang di mana? Surabaya Barat. Setan pertama kali dari surga, Lucifer dibuang ke bumi. Waktu itu bumi masih kosong. Lalu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia memberontak, melakukan dosa. Kita dibuang dari Taman Eden, manusia terbuang kemana? Surabaya Barat lagi. Dibuang juga ke bumi. Jadi bumi ini, dunia ini nusa kambangannya setan. Sama kita, ini tempat pembuangan. Kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Jadi kalau kita hidup di tempat pembuangan, orang berdosa, dua-dua yang memberontak dari Tuhan, kira-kira hidup itu ya ada masalah atau tidak? Waktu kita dibuang jatuh ke bumi, setan bilang welcome to the jungle. Ya itu karena akibat dosa. Nah sejak saat itu kita hidup di dunia yang sudah berdosa. Alkitab berkata upah dosa itu maut. Orang kalau hidup dalam dosa tidak mungkin hidupnya bahagia. Karena banyak masalah, banyak persoalan. Kenapa kita ikut Tuhan? Kenapa kita percaya Yesus? Supaya ketika kita menghadapi masalah, kita punya kekuatan. Jadi jangan dibalik-balik doktrinnya. Kita ikut Tuhan bukan supaya tidak ada masalah. Kita ikut Tuhan supaya ketika masalah datang, hidup kita, iman kita tetap kuat. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan. Saudara, saya membaca kitab Ayub adalah kitab yang sangat luar biasa. Bagaimana kisah seorang manusia itu mengalami ujian yang begitu hebat. Kalau saudara sudah membaca kitab Ayub ini secara teliti, satu pasal, satu kitab dari Ayub ini, saya yakin saudara tidak akan mudah mengeluh, saudara tidak akan mudah bersungut-sungut, saudara nggak akan baper koper bagasi lagi, ya bawa perasaan korban perasaan toh, baper koper bagasi, bahagia nggak sedih iya. Orang itu kalau hidup selalu baper, koper, ya hidupmu gak bahagia, sedih iya. Kita tidak akan menjadi orang yang merasa aku kok masalahnya berat banget. Ketika saudara sudah membaca kitab Ayub ini. Siapa yang sudah baca selesai kitab Ayub? Kitab Ayub toh, saya gak tanya dari Kejadian sampai Wahyu. Kitab Ayub toh, siapa? Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, semua kitab yang ditulis di Alkitab ini penting
ada nilai, ada makna, ada hikmah. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan kekuatan dan pesan dari firman Tuhan kalau membaca saja aku sulit? Baca Alkitab, baca. Waktu saya baca kitab Wahyu ini, kitab Ayub ini, saya benar-benar meneliti, saya benar-benar kagum dengan pribadi Ayub. Waktu kita membaca maka kita menyadari bahwa saya baca gila, Ayub itu mengalami pergumulan yang tidak ada satu manusia pun yang pernah mengalami yang sama dengan apa yang dialami Ayub. Bayangkan Alkitab berkata ketika iblis menghadap ke hadapan Allah. Lalu Tuhan bilang, kamu sudah lihat hambaku Ayub? Iya. Tidak ada manusia yang saleh seperti Ayub. Lalu iblis bilang, karena dia kaya, makanya dia cari Tuhan, dia saleh. Coba kalau kau jangan lindungi kekayaannya, cabut pagar perlindunganmu atas kekayaannya. Memang saudara, banyak orang kalau keadaannya baik, dia kaya, punya uang, ya bisa gampang dekat Tuhan. Tapi banyak orang ketika miskin, ya dia menjauh dari Tuhan. Sebaliknya itu tergantung respon kita. Ya, tapi ada juga yang udah miskin dekat Tuhan ada. Ada yang miskin sombong lagi jauh dari Tuhan. Ketika iblis berkata karena dia kaya, Tuhan bilang ya udah coba aku cabut pagar perlindunganku atas kekayaannya. Silakan kamu uji Ayub. Waktu Tuhan cabut pagar perlindungan atas kekayaan Ayub, saat itu juga Alkitab berkata, datang anak buahnya Ayub lari-lari. Bos mau laporan. Kami ini lagi mengembalakan kambing domba ternakmu di perkebunan milikmu. Tiba-tiba datang orang, dicuri semua yang kau punya, bahkan diambil alih semuanya. Mereka itu segerombolan orang yang sangat menakutkan. Semuanya mati terbunuh, cuma aku yang hidup. Ayub kaget. Hah? Belum sempat tanya, datang lagi satu lari-lari. Bos, saya mau laporan, anak-anakmu lagi makan dan minum bersenang-senang, tiba-tiba datang angin puting beliung, rumahnya roboh, anakmu semua mati. Dalam waktu yang bersamaan Ayub kehilangan harta, rumah, dan semua anaknya mati. Kira-kira kalau saudara jadi Ayub, berat nggak saudara apa yang dialami? Banget, nget. Tapi dalam semuanya itu Ayub itu menengadah kepada Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Coba saudara kalau uangnya ditipu orang, saudara bilang apa? Puji Tuhan. Tuhan yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, terkutuklah kau. Ya Pak ya? Ngaku ya? Nggak gampang saudara, nggak mudah. Ya, ketika uangmu dibawa lari orang, ditipu orang, apakah kau berani berkata, puji Tuhan, aku mengampuni? Ada yang pernah mengalami uangnya dibawa lari orang? Belum? Semoga ada ya. Supaya saudara merasakan. Karena kita ini harus diuji dalam segala bagian di hidup kita. Ya. Saya dulu pernah berdoa gini, Tuhan saya ini hampir semua ujian sudah saya lewati. Kecuali satu, uang saya dibawa lari orang tuh belum pernah. Baru saya ngomong begitu saudara. Saya renovasi studio, uang saya 300 juta dibawa lari. Saya bilang Tuhan kan saya cuma ngomong gitu ya, jangan dipraktekkan langsung lah Tuhan. Maksudmu tuh apa toh? Benar saudara. Siang, malam, pagi, sore saya ingat terus. Hati saya panas, saya jengkel, kehilangan damai sejahtera. Saya WA, balikin duitnya. Stres saya. Sampai Tuhan itu bicara satu kali. Kamu kalau ada orang konseling, bilang dia ditipu orang, jawabanmu apa ke orang itu? Saya bilang,
Pak, uang gampang dicari, tapi damai sejahtera dan sukacita itu produk surgawi. Jadi daripada Bapak meratapi uang itu, lebih baik Bapak lepaskan pengampunan saja. Karena uang bisa dicari. Tuhan bilang, lah sekarang kamu mengalami itu. Kamu bisa nggak melakukan yang kamu nasihatkan sama orang? Saya bilang, kalau dia kan kaya Tuhan, duitnya banyak. Kalau saya ini duit pas-pasan ditipu begini, ya harus balik duitnya. Iya Pak, ya saudara. Semangat sekali ngomong iyanya. Pengalaman pribadi ya Pak. Iya, tidak mudah saudara, jujur loh. Seringkali pengkhotbah itu pinter mengkhotbahkan tapi melakukan sulit. Itu juga saya ini, saya mengaku di hadapan saudara. Biar enteng ya. Tapi ketika Tuhan suruh, akhirnya saya enggak tahan, ya udah saya lepaskan pengampunan. Saya bilang, oke Tuhan, aku mengampuni. Lalu Tuhan desak saya, ketik WA orang itu, ketik WA bilang, aku mengampunimu dan aku melupakan. Kalau mengampuni iya Tuhan, kalau melupakan belum. Enak aja, 300 juta tuh banyak loh. Menurut saudara banyak enggak? Saudara, tapi Tuhan dorong saya untuk melakukan itu. Akhirnya saya ketik. Saya sekalian curhat sama dia. Mumpung sudah WA terakhir. Saya bilang, saya itu kepahitan sama kamu. Saya kecewa sama kamu. Saya sakit hati sama kamu. Terkutuk kau. Ya. Tapi hari ini Tuhan tegur saya tidak boleh kepahitan. Jadi saya lepaskan pengampunan kepadamu. Mau saya kirim, Tuhan bilang tambahi di situ, dan aku melupakan semuanya dan uang itu tidak akan aku tanya lagi. Saya bilang, ih Tuhan, kalau itu tunggu ya Tuhan. Siapa tahu masih bisa atur damai. 300 juta kalau dia cicil 100 ribu per bulan, 30 juta 30 tahun selesai. Walaupun sudah jenggotan kan. Tapi enggak apa-apa, masih bisa diatur damai. Saya enggak akan maksa dia, sesuai kemampuan dia bisa bayar. Tuhan bilang enggak bisa. Kamu harus lepaskan pengampunan dan melupakan, enggak usah ingat uang itu. Jadi saya ketik, dan saya melupakan semuanya, dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi uang itu. Tangan saya bergetar seperti orang Parkinson. Antara emosi bercampur dengan kedagingan dan hawa nafsu, tapi keinginan roh juga. Saya kirim saudara. Besok iblis bilang, tanya coba duitnya udah ada belum. Memang tuh setan itu ya. Saya ambil HP, saya mau ketik, kan saya baca masih ada di kolom kan. Dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi perihal uang itu. Ternyata Tuhan suruh saya ketik begitu supaya kalau saya mau chatting dia, udah saya pasti baca lagi itu. Jadi tidak jadi. Saya lepaskan pengampunan, saya berusaha berdamai dengan diri sendiri. Dengan dia sudah saya belajar ikhlaskan, tapi dengan diri sendiri ini tidak gampang. Saya sekarang berurusan dengan diri sendiri. Kenapa Tuhan selalu tertarik kita ini berdamai dengan diri sendiri? Karena untuk berdamai dengan dirimu sendiri, tidak ada orang lain yang bisa paksa kau selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Biar pendeta tidak bisa paksa kau. Tidak bisa. Orang mau cerai, pendeta bilang jangan cerai. Kalau dia tetap mau cerai, tidak ada yang bisa tahan. Tapi ketika engkau berdamai dengan dirimu, dengan keadaanmu, maka Tuhan akan memampukan engkau melakukannya. Saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya mencoba menerima semua kenyataan pahit itu. Tidak boleh Debbie, kamu sudah melupakan. Tidak boleh kamu ingat lagi. Dalam nama Yesus, tiap hari saya tengking diri saya. Saya nggak perlu menengking lagi tuh orang yang berhutang. Kenapa? Karena kau tidak akan pernah bisa mengubah orang lain. Tapi kau bisa mengubah dirimu dan caramu berespon terhadap setiap persoalan yang datang di hidupmu. Amin. Kita tengking orang lain nggak bisa saudara. Orang kamu tengking dirimu sendiri aja nggak bisa. Tengking suamimu aja nggak bisa. Benar nggak? Kita pengen suami berubah, pengen istri berubah. Apakah kita bisa tengking-tengking dia? Nggak bisa. Yang ada malah berantem. Jadi lebih baik tengkinglah dirimu sendiri supaya engkau berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, dan mulai belajar bersyukur sama Tuhan.
Saya belajar melepaskan pengampunan. Tiap hari ketika setan ingatin 300 juta loh. Dalam nama Yesus. Mata duitan, gak usah diingat-ingat. Amin. Karena kekristenan itu adalah perjuangan melawan dirimu sendiri. Bukan melawan orang lain. 1 minggu kemudian saudara, Tuhan mulai menyatakan mujizat di dalam ketaatan. Saya ini mau beli mobil harganya 350 juta. Saya sudah DP 10 juta. Tiba-tiba ada bapak-bapak WA, Ibu Debbie saya mau minta maaf. Biasanya kalau ada WA masuk begitu, ya langsung cepat-cepat saya hapus. Karena kalau minta maaf itu biasa langsung, saya boleh pinjam uang? Itu terusannya, nggak ada yang lain. Ya, apalagi kalau kayaknya masih ingat saya enggak? Sudah 10 tahun enggak ada kontak, tiba-tiba masih ingat saya enggak? Ini horor. Saya langsung bilang, kebetulan saya amnesia ya 1 tahun terakhir ini. Jadi saya enggak ingat orang-orang dari masa lalu saya. Memori masa lalu hilang dari saya. Oh begitu ya, iya saya enggak ingat kamu. Soalnya lanjutannya nanti biar tali silaturahmi tetap terjaga, pinjam dulu 10 juta. Langsung saya balas, mending putuskan saja tali itu. Jangan ada tali di antara kita. Menyakitkan itu sayang. Jangan ya Dek ya, jangan. Itu menyakitkan. Nggak bisa Yura, nggak bisa. Saudara, ya, dia bilang gini, Bu, saya mau minta maaf. Lanjutannya ada, Tuhan suruh saya beliin ibu mobil. Ya, saudara, apakah itu kebetulan? Kalau saya tidak melepas pengampunan dan melupakan uang itu, saya tidak akan lihat mujizat itu. Orangnya nggak saya kenal. Saya cuma balas, kok Bapak bisa tahu kalau saya lagi mau beli mobil? Ya nggak tahu. Tuhan suruh saya aja nih. Saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa loh, kita mau beli mobil, lagi inden mobilnya baru DP 10 juta. Ya udah Bu, itu mobil saya yang bayar. Dari situ saya mulai melihat pintu-pintu mujizat Tuhan bukakan. Dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti ada rencana dan maksud Tuhan di dalamnya, katakan. Yang penting kita tetap memilih berespon dengan benar. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat, saudara, Ayub itu menderita bukan karena berbuat dosa, tapi Ayub menjadi berdosa karena dia penderitaan yang berat. Ayub itu menderita bukan karena berdosa, tapi Ayub menjadi berdosa karena penderitaan. Ada orang-orang yang tadinya setia sama Tuhan, tapi penderitaan membuat dia berdosa. Ayub akhirnya mulai berkeluh kesah sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa engkau itu curang? Kenapa pengadilanmu tidak adil? Aku ini tidak pernah bikin dosa. Aku tidak pernah meniduri gadis-gadis muda. Aku tidak pernah telat bayar uang gaji pegawaiku. Aku tidak pernah telat bayar persembahanku, perpuluhanku. Aku bayar semua tepat pada waktunya. Aku tidak pernah menindas orang yang miskin. Aku tidak pernah merampas hak janda-janda. Aku ini setia di hadapanmu Tuhan. Tetapi kenapa engkau berlaku kejam terhadap aku? Ayub menjadi berdosa karena dia sudah menganggap dirinya benar di hadapan Tuhan. Siapa yang berhak menilai kita ini benar? Cuma Tuhan. Bahkan kita sendiri gak bisa berhak menilai kita ini benar. Karena Alkitab berkata kebenaran manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Kain kotor. Gak ada kebenaran kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Ayub berkata, aku ini benar, tidak ada kecurangan, tidak ada alasan untuk engkau melakukan yang tidak adil kepadaku. Lalu Ayub mulai berkata begini kepada sahabat-sahabatnya, aku melihat hidup orang berdosa itu mujur daripada hidup orang benar. Sia-sia aku menjaga hidupku ini kudus, sia-sia aku berbuat kebenaran, kalau pada akhirnya hidupku lebih menderita daripada orang berdosa. Lalu saudara, Tuhan menegur Ayub lewat seorang sahabatnya. Ada 3 orang sahabat Ayub yang akhirnya dimurkai Tuhan.
Tetapi satu sahabat Ayub yang berdiri di tengah antara tiga dan antara Ayub. Dia memberikan nasihat yang netral sesuai dengan isi hati Tuhan. Namanya itu Elihu. Ayub pasal 35. Kalau kita membaca judul perikopnya, Allah memperhatikan penderitaan manusia karena Ayub merasa Tuhan sudah gak memperhatikan dia. Maka berbicaralah Elihu. Ya, Elihu bilang kepada Ayub, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Ayub berkata, jadi buat apa aku ini selama ini hidup benar? Ya mending aku jadi orang berdosa aja. Percuma aku mempertahankan semua kebenaran. Ada satu anak Tuhan, dia bertobat, dia terima Yesus. Dulunya dia itu main musik di tempat dugem, di nightclub. Lalu ketika dia mengalami pencobaan di dalam hidupnya, dia bilang, percuma loh, teman-temanku yang tetap ikut dunia, sekarang mereka sukses loh. Tapi aku, apa yang aku dapatkan? Seringkali kita lupa saudara. Dan akhirnya dia bilang, ya kalau memang hidup seperti ini, ya mending aku balik lagi ke dunia dulu. Hidupku aman, saya bilang, kau bilang aman dari mana? Cuma dari segi uang kan? Berarti hatimu masih melekat kepada uang. Ketika orang ikut Tuhan sungguh-sungguh, seringkali Tuhan akan izinkan kita gak punya uang. Tapi hati kita tetap damai, karena kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan bilang saya tidak mengalami saudara. Kenapa saya bicara? Karena saya pernah mengalami. Saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah hidup tanpa satu orang pun yang bisa saya harapkan. Di situ saya hanya belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Dan tidak sedikit pun saya berkata Tuhan itu jahat. Saya berdoa minta kemampuan agar saya bisa melewati hidup. Karena saya percaya semua kita yang ikut Tuhan, kita semua harus mengalami yang namanya proses. Proses itu enggak enak. Tapi enggak usah protes waktu diproses. Jalani aja hidupmu. Kenapa? Karena kalau kau kebanyakan protes, bisa jadi nanti protesmu itu berubah menjadi dosa di hadapan Tuhan. Kita lihat saudara, apa yang Ayub lakukan ketika dia merasa benar-benar Tuhan itu jahat dan jauh daripadanya. Ayub pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayub 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga kita baca. Firman Tuhan berkata, baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Karena Ayub ini terlalu banyak berkeluh kesah ketika dia menderita, akhirnya keluh kesahnya berubah menjadi pemberontakan. Bahaya saudara. Makanya ketika diproses, ndak usah banyak protes. Apalagi banyak berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu sama dengan bersungut-sungut. Saya tuh paling jengkel kalau ketemu orang. Halo ibu, gimana kabarnya? Hidup bu. Anakku itu begini. Belum lagi mantuku itu begini. Siang namanya suamiku itu. Aduh, saya ini sudah bingung bu. Itu suami saya begini. Pusing bu hidup saya ini. Hidupku berat ibu. Saya bilang, jadi ibu mau mati aja? Tidak mau, tetap mau hidup. Kalau kau mau hidup, daripada kau berkeluh kesah yang pada akhirnya menjadi dosa, lebih baik bersyukur. Belajar kalau ketemu orang, gimana kabarnya? Luar biasa. Ada masalah? Banyak. Tapi aku tak bersuka cita sebab Tuhan adalah kan sama aja saudara. Kau berkeluh kesah gak akan merubah keadaanmu. Tapi ketika engkau bersuka cita memperkatakan firman, justru itu menimbulkan satu kekuatan bagimu. Amin. Karena ucapan itu adalah doa. Hati-hati. Ya mending begitu, belajar ketemu orang. Tolong ya ibu-ibu yang suka mukanya cemberut, kalau ketemu anak, ketemu siapa gimana? Mama ini begini, ini mama. Kau tahu tidak?
begini. Ayo kita belajar bersyukur, jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ayub berkata, tetapi sekarang ini keluh kesahku berubah menjadi pemberontakan. Dia menuduh Tuhan jahat, dia menuduh Tuhan tidak adil, dia menuduh Tuhan curang. Dia berkata, di mana keadilanmu Tuhan? Kenapa kau kejam terhadap aku? Saudara, ketika engkau terus memberontak di hadapan Tuhan, engkau tidak akan menemukan jalan keluar, engkau tidak akan menemukan jawaban atas hidupmu. Sebaliknya, penderitaan, kesesakan, tekanan yang akan kita alami. Kita kembali ke Ayub 35 tadi, saudara. Dia berkata, Elihu bilang, kalau engkau memilih untuk hidup dalam dosa, emang apa yang kau bisa buat Tuhan? Emang Tuhan rugi apa? Maaf saudara, kalau engkau memilih untuk meninggalkan Tuhan karena persoalan hidupmu berat, maaf, Tuhan tidak rugi. Waktu kau memilih hidup dalam dosa, Tuhan tidak rugi. Siapa yang rugi? Kau sendiri. Jangan pernah memilih untuk hidup di dalam dosa, karena Tuhan tidak pernah dirugikan karena dosamu. Dia tetap Tuhan, dia tetap kudus, dia tetap mulia. Yang dirugikan karena perbuatan dosamu adalah kau sendiri, karena Alkitab berkata, apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Kalau kau menabur badai, kau menuai puting beliung. Hati-hati saudara. Saya sudah melihat banyak kehidupan orang hancur akibat taburan-taburannya di masa lalu. Tapi kalau hari ini hidupmu dimuliakan, itu pun akibat taburan di masa yang lalu. Engkau terus menabur yang baik, sekalipun engkau dalam tekanan, sekalipun engkau dalam masalah. Apa yang kita alami hari ini itu hasil taburan kita. Sebaliknya Elihu berkata begini, ya akulah yang akan, dia bilang, kalau engkau bertanya apakah gunanya bagiku, apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa. 4, akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap Tuhan, terhadap Dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang bisa kau perbuat terhadap Tuhan? Sebaliknya, jika engkau benar, apa yang kau berikan kepada Dia? Atau apakah yang diterimanya daripadamu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Kalau kau memilih hidup dalam dosa, kau yang rugi karena kefasikanmu. Kalau kau memilih hidup benar, kau yang untung karena kebenaranmu. Karena hidup ini, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hidup ini tabur tuai saudara. Mari merenung, kalau hari ini ada dosa masa lalu, beresin itu di hadapan Tuhan dan bertobatlah. Bertobat selama Tuhan masih kasih kita kesempatan, ayo bertobat. Tetap setia di dalam perjuangan iman kita. Ya, supaya sampai ketika Tuhan datang atau sampai kita mati satu saat nanti. Mati ini gak ada yang tahu saudara. Ya, sekali lagi kalau saya bicara mati, jangan melirik ke opa-opa yang sudah tua. Ya, dan saudara bilang kayaknya dia duluan nih. Ya, tua itu bukan syarat mati. Sakit juga bukan syarat mati. Sepupu saya tuh loh 53 tahun, enggak ada sakit, enggak apa-apa. Ya, kalau bikin status di Facebook, olahraga pagi, jalan-jalan pagi. Mau pelayanan di gereja hari Minggu, dia WL, cuma pusing saudara. Tapi dia bilang sama suami, aku tetap berangkat ke gereja karena itu sudah tugas. Sampai depan pintu gereja pusing, pingsan. Dibawa ke rumah sakit, tidak sadar seminggu sampai meninggal, cuma seminggu. Saya pun masih syok karena saya tidak percaya. Anaknya masih kecil, dia masih muda. Rasanya nggak mungkin, tapi inilah hidup. Kita berapa waktu yang lalu kehilangan hamba Tuhan yang sering pelayanan juga di GSJS, Bapak Risa Solihin. Ya, nggak ada yang menyangka. Hanya sekejap tiba-tiba sakit, lewat dipanggil Tuhan. Tapi kalau dalam Kristus mati itu untung. Di dalam Yesus tuh mati itu enak loh saudara. Nggak percaya? Mau coba? Bener. Orang yang pernah mati bersaksi disuruh pulang, nggak mau semua. Saya berapa kali dengar orang kesaksian, Bu saya pernah mati Bu.
Waktu itu Tuhan datang, Tuhan suruh pulang. Saya bilang enggak mau Tuhan, enak di sini. Benar, yang dalam Tuhan matinya, yang bertobat. Saya juga pernah mengalami, saya tidur nyenyak banget. Saya dibawa kayak satu taman, saudara. Di situ ada air enak. Lalu ada suara yang bilang begini, kalau kau tidur terus, ini kau lanjutkan, kau mati loh. Tapi memang saya nggak mau bangun, karena di situ ada perasaan damai, sukacita, enak sekali. Saya bilang, iyo, tapi enak banget ini. Tiba-tiba saya ingat, nanti suami saya kawin lagi. Saya bangun langsung, bangun saya. Ya, enak aja kau kawin lagi, bangun saya langsung. Ya, saudara, tapi memang benar. Ya, orang-orang yang pernah saya temui, yang pernah mengalami kematian, mereka bilang saya disuruh pulang. Kemarin saya ketemu satu bapak di Palembang, kena serangan jantung, lagi di gereja, lagi khotbah. Dibawa lari ke rumah sakit, dokter nangani dia sudah nggak sadar, sudah ngorok. Dia bilang, ibu, saya dibawa Tuhan bu, indah banget bu, tenang, damai banget. Tuhan bilang, kau pulang ya, belum waktunya, belum waktumu. Saya bilang, nggak mau Tuhan. Tuhan bilang pulang, nggak mau Tuhan. Ngeyel lo pulang, ucung ngeyel yuk. Akhirnya dia pulang. Di hadapan Tuhan orang itu ngeyel, suruh pulang. Tapi dia bilang, bu, enak banget bu di situ, indah bu, damai, sukacita, perasaan tuh nggak bisa digambarkan. Karena dia anak Tuhan, dia hidup benar, takut Tuhan. Dia tapi bilang, tapi bu, memang orang kalau mau mati bu, itu setan datang semua. Itu saya lihat dari yang jin besar, orang hitam, itu datang bu, mau berebut jiwa saya bu. Tarik-tarikan bu sama malaikat. Tapi karena imannya kuat, dia berperang saudara. Dia tengking, dalam nama Yesus. Setan datang mau ambil, dalam nama Yesus. Dia bilang, beneran bu, bener, saya pikir itu bohong. Orang tuh kalau mau mati yang datang banyak, makanya bertobat kau dari sekarang. Orang imannya lemah, diambil setan. Dia bilang, bener bu, itu saya lihat ya, orang tinggi, hitam besar, bawa tongkat. Saya tengking, dalam nama Yesus. Lama saya berperang dalam alam roh loh bu, lama. Akhirnya dia hilang, kalah. Datang lagi satu, ya saya tengking lagi, hilang lagi. Ya, nanti datang malaikat bu. Nah di situ baru saya dapat suara, kamu belum waktunya, kamu harus kembali lagi ke dunia. Dia bilang, Tuhan di sini enak banget. Enggak, kamu harus pulang. Akhirnya dia hidup lagi saudara. Kemarin saya ketemu di Palembang, masih pelayanan. Ya bersyukur, tapi harus bertobat. Nggak bertobat, kau nggak bisa bertempur. Imanmu kalah, dan setan bilang, gak usah perang, kau sudah kalah kau. Kau itu tawananku. Kau bersinah selama hidupmu, kau selingkuh selama hidupmu, kau utang nggak bayar. Hati-hati. Setan tahu tuh yang utang-utang nggak bayar itu. Bertobat ya, sebelum mati bayar utang, amin. Niat baik yang penting. Jangan kau ditelepon nomor yang Anda tuju sedang bersembunyi. Orang Kristen tuh kebanyakan gitu, kalau mau pinjam uang manis. Hai say, halo cantik, apa kabar babe, pret. Ya, kalau giliran ditagih aja kau menghilang, seperti siluman kau. Hati-hati loh saudara, bertobat. Kenapa? Karena hidup ini singkat. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Kalau kau melakukan kebenaran, emang apa yang kau bisa berikan bagi Tuhan? Tuhan tidak untung karena kebaikanmu. Tuhan tidak untung karena kebenaranmu. Alkitab bilang, siapa yang untung? Dirimu sendiri. Karena apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Kau menabur kebaikan dalam roh, engkau akan menuai hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu mulai hari ini tanggalkan semua dosa, hidup dalam pertobatan, datang kepada Tuhan, rendahkan diri di kaki Tuhan, minta Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita, amin. Apapun tantangan yang harus kita hadapi saudara, percayalah, tidak ada satupun yang melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Itu Tuhan yang ngomong, itu firman Tuhan yang katakan. Ya, jangan pernah engkau takut menghadapi apapun, karena percayalah Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan pernah mundur, beresin hidupmu di hadapan Tuhan. Mau dibilang akan ada gempa besar, mega teras, hidup ini enak, ikut Yesus. Hidup oke, mati pun
Ih mantap jemaat sini ya. Udah siap mati semua mereka Tuhan. Tapi pastikan bersama Yesus. Bersama Yesus itu enak. Rasul Paulus bilang, aku bingung pilih yang mana. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Jadi Rasul Paulus bilang, aku bingung pilih yang mana. Dua-duanya indah. Entah hidupku ataupun matiku, semua adalah milik Tuhan. Bersama Yesus itu indah saudara. Jadi nggak usah takut kalau hari ini ada berita akan ada megatrust datang, akan lempengan bumi ini bergoncang. Yang pertama ingat Tuhan yang pegang kuasa atas semua lempengan bumi ini. Biar dibilang dia sudah waktunya bergerak. Kalau Tuhan bilang nggak jadi gerak, nggak jadi dia gerak. Tapi kalaupun Tuhan izinkan terjadi, ya kita siap aja. Kalau belum waktunya mati, ndak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati ya tetap. Jadi lebih baik siap-siap. Entah kau mati atau tidak mati, yang penting bertobat. Hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan, hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, supaya engkau melihat janji-janji Tuhan digenapi waktu kita hidup di dunia ini sampai kita hidup di surga kekal. Jangan cuma tunggu upah di surga kekal, kelamaan keles. Amin. Karena Tuhan berjanji upah itu juga dia bisa berikan selama kita ada di dunia ini. Siapa yang mau hidup mengalami berkat damai sejahtera, sukacita dan penyertaan Tuhan? Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Waktu kita mau sungguh-sungguh hidup untuk menjadi pelaku firman, nggak ada yang panggil, dia maju sendiri nih. Dia mengintimidasi saya, ya, untuk mengatakan bahwa sudah selesai, habis waktu bu, habis waktu bu. Jadi Anda tolong mengerti ya. Kayaknya saya belum khotbah, baru pembukaan ini. Dan dia sudah lewat-lewat di situ. Kira-kira kalau kita cuekin mereka ini bagaimana ya? Oke Pak, tambah 2 jam mau Pak? Bapak puas, saya lemes. Saudara, ya mari kita mau sungguh-sungguh hari-hari ini menjadi orang yang dikuduskan Tuhan. Dan kita mau berkata di hadapan Tuhan, Tuhan kami mau menggenapi setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan dalam hidup kami. Bangkit berdiri bersama saudara.